Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah favorit kita semua, warung kopi Bang Doni. Wow, kisah dari Mas Dani SBR yang selalu ditunggu ya teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe channel Ilo Ekstrim, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Ekstrim kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Buru-buru. Misteri di keluarga penjual bubur ayam, warung kopi Bang Doni. Sinar matahari siang yang masih nampak terik sangat terasa ketika sebuah mobil kijang kapsul berwarna silver meluncur menyusuri jalanan berkelok, meninggalkan kawasan waduk Cirata yang tenang dan dikelilingi perbukitan hijau. Di balik kemudinya, Pak Sadli tampak fokus menyetir. Sesekali ia melirik kaca spion untuk memastikan mobil melaju dengan aman. Sedangkan di sampingnya, Doni juga fokus mengawasi jalan, dan sesekali Doni mengingatkan Pak Sadli untuk tidak terlalu kencang saat mengemudikan mobilnya. "Bang, santai aja ngapa bawa mobilnya? Kita kan lagi kagak dikejar-kejar waktu. Saya kagak tenang ini," ungkap Doni. "Ya elah, lu tenang baik ngapa Don? Gua mau udah berpengalaman kalau keluar kota. Emang begini kalau gua bawa mobil," sahut Pak Sadli. "Ya iya bang, tapi kan saya kagak bisa tidur ini. Abang kan bawa orang bukan bawa arang. Ajuruk-ajurkan begini rasanya dah," ucap Doni. "Nah ini mah emang jalan yang jelek. Gue mah biasa bawanya Don," timpal Pak Sadli. "Lah jalan disalahin. Abang bawa mobil yang kekencengan. Udah tahu jalanannya jelek banyak lubang. Lah abang bawa mobil jangan kenceng-kenceng." Dah lah, bawel banget sih lu Don. Kayak bini gua lu cerewet. Lagian kalau gua baunya pelan, lah kapan mau sampainya Don Cry, ujar Pak Sadli sewot. Di tengah perdebatan itu, Gembul yang asik dengan handphonenya nampak senyum-senyum sendirian. Doni yang tak sengaja melihat Gembul dari kaca spion langsung berkata, "Bul, ngapain sih senyum-senyum diri? Gila lu ya?" "Oh, apa sih bang? Gangguin aja. Saya lagi ngobrol sama Uis nih bang. Katanya dia suruh saya hati-hati di jalan." Oh, ungkap Gembul. Ya elah Gembul, mantap banget nih sekarang udah punya gacuan, ledek Pak Sadli. "Oh, gacuan itu apa ya Pak RT?" tanya Gembul penasaran. "Gacuan tuh pacar, bujuk begitu aja lo kagak ngerti," jawab Pak Sadli. Bul, apa bener apa yang lu kata ya? Kalau Pak Kades nyuruh lu nikahin anaknya?" tanya Doni penasaran. "Oh bener bang, masa saya ngadang-ngadang sih," jawab Gembul. "Terus kelanjutannya bagaimana pas lu nolak?" tanya Doni lagi. "Saya pengen Uis kuliah dulu bang, biar dia bisa menggapai cita-citanya yang setinggi langit," jawab Gembul tegas. Mendengar hal itu, Doni dan Pak Sadli nampak mengangguk, yang dapat diartikan jika mereka kagum akan pemikiran Gembul yang cukup bijaksana. Akhirnya ketiganya pun sampai di rumah saat langit sudah mulai gelap. Pak Sadli langsung memarkirkan mobilnya di depan halaman rumah. Nampak sang istri beserta anak-anaknya sudah menunggu di depan menyambut kepulangan mereka. Mereka bertiga segera menurunkan barang-barang bawaan, termasuk 3 kantong plastik besar berisi ikan segar, pemberian dari Kang Uno dan Pak Kades Dada Suada. "Waduh, ikannya banyak amat ini ya. Ini dapat mancing apa beli?" tanya istri Pak Sadli penasaran. "Kagak bun, ayam dikasih. Kita dapat 1 plastik seorang. Nanti bunda bagi-bagiin ya ke tetangga," jawab Pak Sadli sambil tersenyum. Kebetulan Mas Karyo sedang lewat di depan rumah Pak Sadli. Melihat Pak Sadli, Doni, dan Gembul yang baru saja tiba, Mas Karyo pun langsung menghampiri mereka. "Aduh, udah pulang Pak RT," sapa Mas Karyo.
Matanya langsung terbelalak kala melihat banyaknya ikan yang dibawa oleh mereka. Tanpa diminta, Mas Karyo pun langsung sigap membantu untuk menurunkan barang-barang. Setelah selesai, ia pun berkata dengan cengengesan, "Kemarin pas saya pulang, saya diomelin sama istri saya, Pak RT. Katanya pergi lama-lama 2 hari cuma dapat ikan sedikit. Gara-gara itu saya didiemin sama istri saya. Sampai sekarang, Pak RT." Pak Sadeli hanya menatapnya datar. Ia tidak menanggapi cerita dari Mas Karyo. Ia tahu maksud dari cerita itu Mas Karyo sedang berharap diberi bagian ikan. Namun dalam hati Pak Sadeli masih jengkel karena Mas Karyo yang pulang lebih dulu saat di Waduk Cirata. Don, Bul, lu bawa pulang deh tuh ikan. Punya gue juga mau gue bawa masuk ini. Soalnya gue takut ada kucing dapur. Ntar ikan gue digondol, ucap Pak Sadeli menyindir, lalu langsung membawa masuk ikannya ke dalam rumahnya. Saya nggak dibagi ikannya, Pak RT. Tanya Mas Karyo cengengesan mencoba untuk merayu. Namun Pak Sadeli hanya melengos dan masuk ke dalam rumah tak menanggapi sepatah kata pun. Sementara itu, di kediaman Doni, Mas Zubaida tampak berdiri di depan rumah. Ia menunggu dengan cemas. Ya wajar saja karena sudah 3 hari lamanya sang anak pergi tanpa kabar. Akhirnya ketika Doni tiba di depan rumahnya, Mas Zubaida langsung menghampirinya dengan wajah cemberut dan nada yang tinggi. Doni, lu mah ya kebangetan banget. Pergi 3 hari kagak ngabarin pisan. Mapan was-was di rumah, Don, bentak Mas Zubaida sambil menatap tajam anaknya. Gembul yang berdiri di samping Doni langsung menoleh dan berbisik pelan. Bang, abang emang gak ngabarin emak ya, Bang? Aduh, gua lupa, Bul. Gua cuma ngabarin si Nani, jawab Doni lirih sambil nyengir. Dengan wajah memelas, Doni mencoba untuk menenangkan sang ibu. Iya, Mak, Doni lupa, ujar sambil mengangkat kedua tangan mencoba meredakan amarah sang ibu. Namun bukannya mereda, Mas Zubaida malah semakin naik pitam. Ia langsung mengambil sapu lidi yang tergeletak di dekat pintu dan tanpa basa-basi menghantamkannya ke punggung Doni. Dasar lu ya, anak kagak punya otak, bikin orang tua pikiran aja kerjaannya, teriak Mas Zubaida sambil menyabetkan sapu lidi berkali-kali. Aduh, ampun Mak, rang Doni kesakitan sambil menghindar ke sana kemari, namun tetap pasrah karena dirinya memang salah. Gembul hanya menggeleng pelan melihat adegan itu. Saya masuk ke dalam duluan ya, Bang. Mau naruh ikan di ember. Takut ikannya mati, ucap Gembul sambil nyelonong masuk ke dalam rumah. Saat Gembul masuk, Doni masih dikejar-kejar oleh ibunya yang terus menyambutnya dengan sapu lidi. Sesekali Doni meloncat-loncat kecil sambil menutupi kepalanya dengan kedua tangan mencoba untuk melindungi dirinya. Udah Mak, ampun. Ya, Doni janji kagak ngulangin lagi, rinti Doni. Mas Zubaida pun berhenti sejenak, berdiri dengan nafas ngos-ngosan sambil menatap anaknya dari atas ke bawah. Besok-besok kalau lu nginep, lu kabarin emak dulu, ngerti kagak lu? Hardike sambil menunjuk ke wajah Doni. Iya Ma, iya, saut Doni cepat. Sementara itu Gembul sempat menoleh ke arah Doni dari dalam rumah sambil tersenyum kecil melihat sahabatnya itu masih dimarahi. Syukurin, gumam Gembul sambil tertawa pelan dan melangkah ke dapur untuk menaruh ikan di ember. Keesokan paginya, Doni nampak dengan santai memandikan Martin, burung berjenis kakatua miliknya, di depan pekarangan rumah. Ya ampun, Tin, 3 hari gue tinggalin lu, roman demek amat. Lu itu sekarang kudu mandiri, Tin, jangan ketergantungan sama gua, ucap Doni yang seperti mengobrol pada hewan peliharaan miliknya. Juragan goblok, saut Martin yang tak pelak mengejutkan Doni. Apa sih Martin jadi kasar begini ya ngomongnya, ucap Doni keheranan. Ya, baru saja 3 hari ditinggalkan, perilaku Martin sudah berubah. Doni bertanya-tanya dalam hati, apa yang menyebabkan burung peliharanya itu bersikap demikian.
Tak lama kemudian, terdengar suara riuh dari sekumpulan anak-anak kecil yang berkumpul di rumah Doni. Mereka tampak asyik bercengkrama, tertawa, dan bercanda satu sama lain. Pandangan Doni pun tertuju pada mereka. Dan dalam hati, ia teringat kembali akan masa kecilnya. Saat itu wajah Doni tersenyum sendiri, mengenang hari-hari penuh kehangatan. Namun, saat Doni tenggelam dalam lamunan masa lalu, tiba-tiba saja telinganya menangkap kalimat-kalimat kasar dan kotor yang keluar dari mulut anak-anak tersebut. Kata-kata yang seharusnya tak pernah keluar dari mulut anak-anak kecil. Bujuk, kasar-kasar amat ini bocah ngomongnya, ucap Doni. Tanpa ragu, Doni pun langsung menghampiri sekumpulan anak itu dan menegurnya. Perhatian Doni tertuju pada salah seorang anak yang dianggapnya sering mengeluarkan kata-kata tak pantas. Bocil, lu ngomong kasar-kasar amat, siapa yang ngajarin? Ucap Doni bertanya pada sekumpulan anak-anak kecil yang berada di depannya kala itu. Sekumpulan anak-anak tadi hanya terdiam. Mereka pun saling menyalahkan antara satu dengan yang lainnya. Nah, lu tuh, anak toge, sini lu, seru Doni memanggil anak yang paling mencolok di antara mereka. Bocah, nama lu siapa? Hah? Tanya Doni pada anak yang ditunjuknya. Dapi bang, jawab anak itu. Dapi, abang kasih tahu ya, jangan suka ngomong begitu. Lah Dapi kan masih kecil, kagak baik ngomong begitu. Emangnya Dapi anak siapa sih? Tanya Doni. Anak yang Bapak Tarjo bang. Oh, Pak Tarjo, tukang bubur yang ada di depan ya? Tanya Doni lagi, disusul anggukan dari Davi. Nah sekarang abang mau si Dapi janji lagi nih ya, jangan ngomong begitu-gitu lagi. Sama yang lain juga, jangan pada ngomong-ngomong kasar ya, ucap Doni menasehati. Syukurlah anak-anak itu menuruti apa yang dikatakan Doni. Karena pada hakikatnya Doni sadar jika mereka adalah sekumpulan anak-anak polos yang terkontaminasi oleh tayangan-tayangan buruk yang mereka dapat di media sosial. Oh iya, lu pada mau ikan kagak? Tanya Doni di situ. Anak-anak yang baru saja Doni nasihati terlihat mengangguk. Lalu Doni langsung masuk ke dalam rumah dan membungkus ikan-ikan miliknya untuk diberikan pada anak-anak tersebut. Nampak wajah bahagia dari masing-masing anak itu yang membuat Doni ikut tersenyum. Terkasih kemalu ya, biar goreng. Setelah diberikan masing-masing sekantong ikan, anak-anak itu nampak kegirangan. Mereka pun lalu berpamitan dan mengucapkan terima kasih kepada Doni. Doni pun kembali ke dalam pekarangan rumahnya. Rupanya di situ sudah ada Mas Zubaida yang sedari tadi memperhatikan Doni. Tong, lo bisa ngapain sih? Tanya Mas Zubaida. Anu mah habis ngasih tahu bocah-bocah tadi tuh, soal ngomongnya bujuk deh, pada kasar-kasar banget. Doni marahin aja. Tapi habis itu Doni kasih ikan biar dia pada senang, jawab Doni. Tong, lu kalau sama anak orang jangan suka galak-galak. Kagak enak sama orang tuanya, takutnya salah paham. Yang namanya anak kecil mah suka begitu, suka ngikutin omongan-omongan yang kagak bener. Kita yang tua kudu ngasih taunya baik-baik. Lu inget dulu kagak? Adek lu si Bonis lah umur setahun udah bisa ngomong bangsat. Lah mak kaget, ungkap Mas Zubaida. Iya mak, kalau begitu mah Doni juga paham. Lagian Doni kagak marahin, cuma nasihatin doang, kagak dia papain. Swear dah, sahut Doni. Di siang harinya, terlihat Doni yang sedang duduk santai di depan kafe miliknya sambil menikmati segelas kopi ditemani rokok Samsu kesukaannya. Di tengah Doni yang memperhatikan keadaan sekitar, Pak Slamet tiba-tiba saja mendekatinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Doni, bagaimana kabar serta keadaannya? Semoga baik-baik saja. Tanpa terasa, sudah 3 hari kita tak bersua. Semoga Mas Doni selalu dalam lindungan Sang Maha Penguasa semesta alam. Dengan senyum terpaksa, Doni langsung menjawab sapaan dari Pak Slamet. Alhamdulillah sehat Pak Slem. Pak Slem sendiri gimana? Aman-aman aja kan? Alhamdulillah Mas Doni, keadaan warung kopi Bang Doni aman terkendali. Saya selaku orang yang sudah diberikan mandat secara langsung oleh Mas Doni sudah melakukan penjagaan yang terpadu.
Di setiap malam hari, saya selalu berpatroli dan menyisir semua bagian di warung kopi Bang Doni ini. Tidak ada sedikit pun yang terlewati dari segala pantauan saya. Demikian kiranya saya laporkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucap Pak Selamat memberikan laporannya. Ya, wassalamualaikum. Ya udah Pak Slem, tunggu lagi ya. Tuh, ada mobil mau keluar tuh. Ituin diparkirin ya. Saud Doni sambil menuju ke arah mobil yang ingin pergi meninggalkan warung kopi Bang Doni. Dalam hati, Doni bergumam, ya Allah, Pak Slem, gue baru ngopi, ya udah pidato aja. Mendingan gue masuk. Di situ, Doni langsung membawa gelas kopinya masuk ke dalam. Di dalam, Doni melihat Gembul yang asik di pojokan sambil menatap layar handphonenya. Di situ Doni sempat lama memperhatikan Gembul yang sedang senyum-senyum sendiri hingga akhirnya dia pun langsung menegurnya. Woi, cengar-cengir aja lu di pojokan, Bul. Gila lu ya? Mendengar itu, Gembul seketika menyembunyikan handphonenya dari Doni. Aduh apa sih bang? Gangguin orang aja. Ih, pakai diumpetin. Emangnya gue mengintip? Ucap Doni. Siapa yang ngumpetin bang? Ini Ais, saya lagi WA-an sama dia. Saud Gembul. Ya, itu aja sewot lu. Itu ikan udah lu bagiin belum sama anak-anak? Tanya Doni. Udah bang, udah beres, jawab Gembul singkat. Mendengar itu, Doni pun merasa lega karena semua pegawai dari warung kopi Bang Doni mendapat ikan yang dibawanya dari waduk Cirata. Kini, posisi Doni berpindah di salah satu ruang VIP yang terdapat di dalam kafenya. Di belakang, Gembul nampak mengikutinya. Lu ngapain ngikutin gue lu? Tanya Doni. Bang, ada yang mau saya omongin, jawab Gembul. Ngapa kagak dari tadi sih diomongin? Enggak bang, takut kedengeran nama yang lain, ungkap Gembul. Akhirnya keduanya pun duduk di ruangan yang bebas untuk merokok tersebut. Di situ wajah Gembul berubah serius mengenai perihal yang ingin ia sampaikan pada Doni. Bang, tumben abang duduknya di sini. Biasanya kan abang duduknya di luar, tanya Gembul berbasa-basi. Males diajak ngobrol sama Pak Slem. Dia kalau ngomong cukup panjang, kuping gue pegel dengernya, Bul. Jawab Doni. Oh begitu ya bang, kirain saya di luar panas. Saya baru aja mau nyamperin. Bagus dah kalau pindah ke sini. Mendengar itu, wajah Doni nampak datar. Dia penasaran apa yang sebenarnya ingin Gembul sampaikan pada saat itu. Udah, jangan pakai basa-basi banyak. Lu mau ngomong apaan? Tanya Doni. Bang, anak lu mau ngomong apaan? Bikin gue penasaran aja lu. Tanya Doni lagi sewot. Bang, jadi gini bang, keluarganya Ais kan bulan depan mau kesini bang. Kira-kira kalau mereka nginep di rumah bang, gimana ya bang? Kira-kira emak ngasih izin gak ya bang? Tanya Gembul cemas. Pak Kades sama rombongan mau kemari. Berapa orang emangnya? Kalau kata Ais sekitar 4 orang atau lebih. Soalnya papa bawa supir sama asisten deh, ungkap Gembul. Papa? Lu sekarang manggil Pak Kades papa? Tanya Doni terkejut. Enggak bang, bercanda bang. Jawab Gembul cengengesan. Biasa aja lu, tukang sarung remote ya. Bol, kalau menurut gua ya, daripada rombongan Pak Kades nginep di rumah gua, mendingan lu cariin dah penginapan Red Door. Di sini kan udah banyak, murah lagi, mana pakai AC. Daripada di rumah gua, ntar kalau calon mertua lu ngelihat sempak lu yang lagi dijemur yang warnanya abu-abu burik udah pada belel lagi, pasti lu bakal dipecat jadi calon mantu, ungkap Doni. Oh gitu ya bang. Ya udah bang, cariin ya bang, sekalian bayarin. Tapi saud Gembul santai. Gua lu suruh nyari, terus gua yang bayarin gitu? Gak gak amat, sentak Doni sewot. Hitung-hitung DP bang, hadiah nikahan saya bang. Nanti kalau emang saya jadi nikah sama Ais, abang ngasih hadiah lagi. Bukan bang maksud saya, ucap Gembul sambil tersenyum. Asem Jawa, lu ngomong apaan sih? Lu yang punya urusan, ngapa gue jadi yang ketumpuan? Bodoh amat. Udah calon mertua lu tidur aja di emperan toko, timpal Doni asal. Abang sadis banget, masa Ais disuruh tidur di emperan? Ya udah, ntar Asyar cariin tempat penginapan. Saya mau ke dapur dulu, banyak pesanan, ucap Gembul sambil berlalu meninggalkan Doni di ruang tersebut sendirian.
peninggalan gembul, Doni mengalihkan perhatiannya pada layar handphone miliknya. Di situ, Doni asyik melihat tayangan-tayangan YouTube yang menayangkan siaran ulang sepak bola dari mancanegara. Di tengah Doni yang tengah asik dengan layar handphone miliknya, tiba-tiba saja muncul seorang gadis cantik membuka pintu ruangan VIP yang terdapat Doni di dalamnya. Pandangan Doni yang awalnya tertuju pada layar handphone kini berpindah pada sosok wanita cantik yang menghampirinya. Ivo, ucap Doni. Ya, rupanya itu adalah sosok Ivo yang sudah lama tak bertemu dengan Doni. Kala itu, Ivo nampak cantik walau hanya mengenakan kaos putih dan celana jeans. Make upnya tipis dan rambut panjangnya yang terurai seakan menggambarkan kecantikan alami yang menyejukkan. Assalamualaikum Bang Doni, gimana kabarnya? Ucap Ivo dengan suaranya yang lembut. Waalaikumsalam Pok, kabarnya baik. Ivo sendiri gimana kabarnya? Sehat kan? Udah lama ini kita kagak ketemu. Ucap Doni balik bertanya. Alhamdulillah, Ivo sehat kok Bang, jawab Ivo singkat. Alhamdulillah, Ivo sehat kok Bang, jawab Ivo singkat. Setelah sesaat. Alhamdulillah, Ivo sehat Bang, jawab Ivo singkat. Setelah sapaan itu, ruangan terasa hening. Doni dan Ivo saling bertatapan, namun tak satu pun dari mereka yang langsung melanjutkan obrolan. Ada jeda, ada kegugupan yang tak terucap. Doni menggaruk tengkuknya pelan, sebuah gestur yang biasa ia lakukan saat ia merasa kikuk. Sedangkan Ivo hanya tersenyum tipis, menunduk sesaat lalu duduk di salah satu kursi yang tak jauh dari Doni. Doni berdalam kecil, mencoba mencairkan suasana. Ngomong-ngomong, Ivo kemana aja? Kagak pernah kemari. Lah, terus ini dari mana? Ivo menatap Doni sejenak, kemudian mengangguk pelan. Iya Bang, kebetulan lagi libur. Ini mau ke supermarket, mampir dulu deh ke sini. Ivo masih baru pulang 2 hari yang lalu, jadi masih jet lag juga. Nah, 2 bulan kemarin Ivo ditugasin ke luar negeri sama kantor. Makanya Ivo gak sempet ngabarin atau ketemu siapa-siapa. Baru aja hari ini sempet main kesini. Oh, pantesan, kirain kemana. Tumben kagak pernah kelihatan, jawab Doni sambil mencoba tersenyum meski jelas matanya menghindari tatapan langsung dari Ivo. Lagi-lagi sunyi, hanya suara AC dan bisik-bisik dari luar ruangan yang terdengar samar. Ivo memainkan jari-jarinya lalu memandang Doni dengan mata yang teduh namun menyimpan sesuatu yang tak bisa ia ucapkan langsung. Kabarnya Nani gimana Bang? Abang sama Nani langgeng-langgeng aja kan? Tanya Ivo, suaranya pelan tapi cukup jelas. Doni tersentak kecil, lalu ia mengangguk sambil tersenyum kaku. Iya, alhamdulillah baik-baik aja. Sekarang Nani lagi sibuk sama kuliahnya. Ivo sendiri bagaimana? Udah punya pacar? Ivo mengangguk pelan, senyumnya masih sama manis, tapi kini tampak lebih getir. Alhamdulillah belum Bang. Ivo kayaknya masih belum kepikiran deh punya pasangan. Lagian sekarang kerjanya tambah banyak, jadi Ivo nggak kepikiran tuh punya pacar. Tapi kalau Ivo kedepannya punya pacar, Ivo pengen pacarnya kayak abang, ganteng, sederhana, gak neko-neko, terus baik deh. Puji Ivo pada Doni yang tanpa sadar membuat wajah Doni menjadi merah. Doni diam. Dia tahu Ivo masih menyimpan harapan dan itulah yang membuat hatinya tak tenang. Dia sangat menghargai Ivo, bahkan menyimpan banyak sekali kenangan dengannya, tapi keadaan memang berbeda. Doni sudah milik yang lain. Sementara Ivo, meski tahu harapannya tipis, ia tetap datang hanya untuk melihat, mungkin untuk meyakinkan diri bahwa yang ia tunggu selama ini benar-benar sudah berada di luar jangkauannya lagi. Ipo bisa aja lagi gembel kayak abang jadi patokan. Kalau ceweknya kayak Ipo mah abang yakin bakalan banyak cowok yang ngantri.
Abang doain pokoknya Ipo bakal nemuin laki-laki yang baik, yang soleh, yang bakal jagain Ipo. Ucap Doni pelan, berusaha tidak menyakiti tapi juga tidak memberi harapan. Mendengar itu, Ivo hanya tersenyum. Dia hanya bisa menatap Doni dalam diam dan menerima kenyataan jika cintanya hanya bertepuk sebelah tangan. Dan sore itu, di dalam ruang VIP yang sepi, dua hati yang dulu sempat dekat kini berdiri di persimpangan yang tak lagi sama. Tak ada marah, tak ada dendam, hanya perasaan yang perlahan-lahan belajar untuk ikhlas. Hingga kemudian Ivo pun menyerahkan sebuah bingkisan yang dipegangnya sedari tadi. Rupanya itu adalah oleh-oleh untuk Doni yang ia beli di luar negeri. Oh iya, Ivo ada oleh-oleh nih untuk abang. Terima ya bang, ucap Ivo sambil menyerahkan bingkisan tersebut kepada Doni. Aduh, apaan ini po? Si Ivo pakai repot-repot segala. Abang jadi enak ini, saut Doni sambil menerima bingkisan dari Ivo. Enggak kok bang, cuma jam tangan sama parfum. Ivo pikir-pikir kayaknya cocok deh kalau dipakai sama abang, ujar Ivo sambil tersenyum. Iya ya, dari tadi kita ngobrol tapi kagak minum. Ivo mau minum apaan? Apa mau ngemil ya sekalian ya? Tanya Doni. Kopi latte aja deh bang, biasa. Ivo kebetulan masih kenyang, jawab Ivo. Doni segera memesankan pesanan Ivo dan melanjutkan obrolan mengenai kesibukan mereka belakangan. Tak terasa, berjam-jam waktu telah mereka habiskan berdua. Akhirnya Ivo pun berpamitan untuk pulang. Sehabis mengantar kepulangan Ivo, Doni pun kembali lagi ke ruangan semula. Di situ, Doni terdiam. Pikirannya tenggelam dalam lamunan sambil melihat bingkisan yang diberikan Ivo tadi. Ya, rupanya Doni bingung untuk menyikapi pemberian Ivo itu. Tak mungkin ia memakai jam tangan dan parfum pemberian Ivo tanpa menyakiti perasaan Nani kekasihnya. Tanya itu, bagaimana juga perasaan Nani jika mengetahui Doni menerima barang dari wanita lain? Gimana ini ya? Kalau Nani sampai tahu bisa berabe urusannya ini. Tapi kalau gua tolak ya gua kagak enak sama Ipo. Ada-ada aja dah, keluh Doni sambil mengacak-acak rambutnya. Namun di situ Doni tak sadar jika Gembul telah mengintipnya sedari tadi dari luar. Seketika Gembul pun langsung menghampiri Doni. Ayo abang ketahuan. Abang habis ngapain sama Mbak Ipo? Ayo, rambut abang acak-acakan begitu, tanya Gembul menuduh yang tidak-tidak. Kebo, ngagetin aja lu, hardik Doni. Abang habis ngapain? Ayo ngaku bang, tanya Gembul lagi. Gila kali lu ya, Victor aja pikiran lu. Gue nih lagi pusing. Tadi si Ipo ngasih gue jam sama minyak wangi. Lah gue gimana makainya? Kalau sampai ketahuan Nani, gak bisa hancur dunia persilatan, ungkap Doni bingung. Gitu aja bingung sih bang. Ya udah bang, tinggal kasih saya aja, beres masalahnya, ucap Gembul. Dih, sembarangan lu. Ini kan pemberian orang. Nanti kalau ampe si Ipo tahu lu yang make, bagaimana coba perasaan dia? Wah, kalau begitu saya nggak bisa bantu bang. Saya tidak bisa memberikan solusi untuk menjaga dua hati wanita. Saya bisanya cuma menjaga hatinya Ais. Ledek Gembul sambil berlalu meninggalkan Doni seorang diri di ruangan tersebut. Malam semakin larut. Jarum jam sudah menunjukkan ke angka 10 ketika Doni memutuskan untuk menemani Gembul dan Rizal menutup warung kopi Bang Doni hari itu. Dia mematikan lampu satu persatu, merapikan kursi, lalu mengunci pintu rolling door cafe miliknya. Di luar, Pak Slamet sedang merapikan sampah-sampah berupa gelas kosong dan plastik snack milik pengunjung. Pak Slem, udah beres semua ya? Istirahat, jangan begadang, ucap Doni. Siap Mas Doni, semua nasihat dari Mas Doni akan selalu saya camkan di dalam hati dan juga sanubari saya. Tidak lupa juga saya mengucapkan selamat beristirahat kepada Mas Doni, Mas Gembul, dan juga Mas Rizal. Jangan lupa cuci tangan, cuci kaki, membaca doa sebelum tidur, hati-hati di jalan, dan salam untuk keluarga. Dan sebelum Pak Slamet melanjutkan perkataannya, Doni langsung menyelaknya. Ya udah. Ya Pak Slem, makasih banyak ya. Sekarang udah malam, saya mau pulang dulu. Bul, ayo balik. Jal, gue balik ya, ucap Doni yang langsung bergegas pergi dengan sepeda motor Shogun miliknya.
Duluan aja bang, saya sama Rizal mau makan pecel lele dulu, saut Gembul yang sudah berada di atas sepeda motornya yang berjenis NMAX. Dengan nafas panjang, Doni mengendarai sepeda motornya menyusuri jalanan yang kini telah sepi, tak ada kendaraan lain, hanya ditemani suara kucing dan sesekali motor lewat di kejauhan. Udara malam terasa agak dingin. Di atas motornya, Doni nampak termenung lagi. Pikirannya masih melayang soal pertemuannya dengan Ivo tadi sore. Namun, tiba-tiba saja matanya menangkap sesuatu. Seorang anak kecil, kira-kira berusia 7 atau 8 tahun, duduk seorang diri di pelataran sebuah toko yang sudah tutup. Anak itu tampak asyik menatap layar ponsel di tangannya. Ia duduk bersila, mengenakan kaos bergambar karakter kartun, celana pendek, dan sendal jepit yang sudah mulai usang. Doni memperlambat laju motornya, lalu berhenti tak jauh dari anak itu. Sesuatu terasa ganjil. Bukan karena anak itu bermain handphone, tapi karena suasananya. Jalanan sepi, toko sudah tutup semua, dan tak ada siapapun di sana. Siapa orang tua yang membiarkan anak kecil seorang diri di jam seperti ini? Doni mendekat perlahan, dan di situ rupanya Doni mengenalinya. Tapi, lu ngapain di sini sendirian malam-malam begini? Tanyanya pelan. Ya, rupanya itu adalah Davi, anak kecil yang tadi pagi Doni temui di depan rumahnya. Anak itu tidak menjawab. Ia masih terus menatap ke layar handphone dengan wajah yang datar, seolah tak mendengarkan pertanyaan Doni. Doni semakin mendekat. Kini ia hanya berjarak sekitar 2 langkah. Tapi ngapain malam-malam dirian di sini? Tanya Doni lagi. Mendengar itu, Davi langsung terkejut dan menoleh ke arah Doni. Bang, iya bang, lagi nonton YouTube bang, jawabnya santai. Ini udah malam, emang Davi besok kagak sekolah? Di situ, Davi hanya terdiam. Hingga akhirnya, Doni pun mengajaknya untuk pulang. Davi langsung duduk di belakang Doni karena rumah Davi yang letaknya agak jauh dari tempat mereka berada sekarang. Tak lama keduanya pun tiba di kediaman Davi. Di situ terlihat sebuah rumah di sisi jalan yang di depannya terdapat sebuah warung tempat ayah Davi menjual bubur ayam. Lalu Davi pun segera turun dari motor Doni dan masuk ke dalam rumahnya. Di situ Doni merasa lega dan langsung bergegas untuk pulang. Keesokan paginya, saat Doni sedang mencuci motor, di situ terlihat ibunya, Ma Zubaida, sedang membereskan barang-barang dagangannya untuk dibawa masuk ke dalam. Mendapati itu, Doni pun segera membantu Ma Zubaida untuk memindahkan meja. Mak, kalau Doni perhatiin nih ya, dagangan emak akhir-akhir ini cepet buat habis ya. Mak, jangan pakai sekian nih, ledek Doni sambil cengengesan. Barangan lu, kalau ngomong kebarangan gitu, emangnya lu mau gue jadiin tumbal pesugihannya? Saut Ma Zubaida sewat. Ya jangan Doni mak, mending Gembul aja tuh jadiin tumbal, dagingnya banyak, ucap Doni asal. Lah gue ngapain pakai pesugihan? Lah mending pakai cara yang lebih ampuh. Gue minta langsung sama Allah biar dikasih rezeki yang melimpah, halal sama berkah, timpal Ma Zubaida. Ya elah mak, Doni pan cuma bercanda. Tapi beneran ya mak, kok sekarang dagangan mak cepet habis ya? Tanya Doni lagi. Iya Don, itu mah gara-garanya bubur di depan tutup. Lah makanya orang-orang yang biasa beli sarapan di sana larinya kemari. Katanya sih udah tutup 4 hari. Agak tahu udah ngapa. Udah maka dalam dulu lagi masak air, ungkap Ma Zubaida yang berlalu masuk ke dalam rumah. Mendengar itu, Doni pun sempat terdiam. Ya, pikirannya langsung tertuju pada Davi, anak penjual bubur tersebut. Ada apa gerangan dengan keluarga Davi? Di tengah lembunannya itu, tiba-tiba saja terdengar salam dari luar. Assalamualaikum. Ya, rupanya itu adalah Nani, kekasih dari Doni. Di situ, Nani tampak anggun dalam balutan pakaian yang sopan dan jilbab yang menutupi rambutnya. Meski seluruh tubuhnya tertutup sesuai tuntunan syariat, pesona alaminya tetap bersinar dengan lembut.
bukan karena riasan mencolok atau perhiasan yang mencuri perhatian, tapi karena pancaran ketulusan dari tatapannya, kelembutan tutur katanya, dan ketenangan dalam sikapnya. Wajahnya bersih dan tenang, seolah memantulkan keindahan hati yang penuh iman dan rasa malu yang terjaga. Senyumannya sederhana, namun mampu menghangatkan siapapun yang melihatnya. Nani adalah gambaran nyata bahwa kecantikan sejati tidak harus ditampakkan secara berlebihan. Justru dalam kesederhanaan dan penjagaan dirinya, kecantikan itu memancar lebih kuat, alami, tulus, dan memikat dalam diam. Sontak, Doni yang melihat hal itu langsung tercengang. Bagaimana tidak, dirinya yang belum mandi dan hanya mengenakan celana pendek dan singlet nampak kikuk ketika bertemu dengan sang kekasih. Seketika, Doni yang sedang memegangi selang air langsung menyiram wajahnya agar terlihat lebih segar. Tayal, tubuh Doni seketika basah karena paparan air yang keluar dari selang. Ih abang, ngapain sih? Kok malah basah-basahan gitu? Tanya Nani keheranan. Anu Nan, abang malu. Abang belum mandi, takut ada belek. Ucap Doni cengengesan. Tumben Nani pagi-pagi udah kemari. Ini bang, Nani mau ngasih dodol buat emak. Kemarin Babe habis dari Garut, ungkap Nani. Kebetulan banget ini, Obong juga mau ngasih ikan buat Nani di rumah. Ntar Nani bawa ya, saut Doni bersemangat. Oh gitu, tapi nanti ya. Soalnya abis ini Nani mau minta dianterin abang ke toko buku. Soalnya ada yang mau Nani beli, terang Nani. Oh gitu ya. Ya udah, baliknya aja berarti ya. Masa iya bobo ikan ke toko buku, ntar bukunya Bu Ami semua, gurau Doni yang nampak basah sekujur tubuhnya. Seketika terdengar celutukan dari arah belakang. Astagfirullah, saya kira abang orang gila yang lagi dimandiin warga. Baru aja saya mau bantu mandiin. Ledek Gembul. Mulai dah kebo, mulai. Gue siram juga lu, ancam Doni. Coba aja siram kalau berani. Saya udah mandi loh bang, udah pakai minyak wangi. Terus nanti jam tangan saya rusak. Kalau rusak, saya minta di jam tangan abang. Abang kan punya jam tangan banyak ya. Tantang Gembul yang rupanya tersirat akan sesuatu yang disembunyikan Doni dari Nani. Di situ, Gembul sedang menyindir mengenai barang yang semalam didapat oleh Doni dari Ivo. Doni langsung menangkap hal itu. Ia pun langsung memberikan kode pada Gembul agar tidak membongkar semua hal itu di depan Nani. Doni seketika mengalihkan pembicaraan dan beralih pada Nani. Nan, abang mandi dulu ya, terus rapi-rapi. Nani masuk aja ke dalam, ada emak sama Bunis juga kok. Sementara Gembul nampak angkuh dengan menyilangkan tangannya saat melihat Doni yang salah tingkah. Untungnya Nani tidak menyadari hal itu, sehingga Doni pun tak mendapatkan masalah di pagi itu. Di malam harinya, saat itu Doni sedang berboncengan dengan Gembul sehabis menutup warung kopi Bang Doni. Bul, bener-bener ya, awas lu ya kalau sampai begitu lagi, ucap Doni. Apaan sih bang? Saya nggak ngerti beneran deh, saut Gembul bingung. Pura-pura blow on lo. Tadi ngapain lo pagi-pagi ngomong-ngomongin jam sama minyak wangi? Ntar kalau Nani tahu bagaimana? Lu mah kebangetan dah lu ya. Seneng banget lu kalau gue ribut sama Nani, ungkap Doni. Oh, yang itu ya bang, saya nggak ada maksud ke situ bang. Lagian kan bener, tadi pagi pas abang mau nyiram saya kan udah rapi bang. Lagian abang kalau takut kebakar, jangan main api makanya bang. Ujar Gembul menasehati. Lah, siapa yang mainan api? Gue dikasih oleh-oleh sama si Ipo. Tapi kalau Nani tahu bisa berabe itu doang, kagak ada yang main api, sahut Doni kekeh. Namun di tengah obrolan itu, Doni kembali melihat sosok Davi yang sedang duduk di depan pelataran toko yang sudah tutup. Di situ, Doni langsung meminta pada Gembul untuk menghentikan laju motornya. Bul, stop dulu Bul. Ada apa sih bang? Ngagetin aja, ada yang ketinggalan nih bang, tanya Gembul. Di situ Doni tidak menjawab pertanyaan Gembul, malahan Doni langsung menghampiri Davi yang sedang duduk seorang diri sambil melihat layar handphonenya. Doni pun langsung mendekut Davi. Davi, kok di sini lagi? Ini udah malam Davi. Davi nggak mau pulang bang. Davi
Udah pengen nginep di rumah abang aja ya, ucap Davi yang seketika membuat Doni terkejut. Lah ngapain nginep di rumah abang? Emangnya orang tua Davi kagak ada di rumah? Tanya Doni penasaran. Ada bang, jawab Davi singkat. Ya udah pulang aja ya, terlebih dicariin, ucap Doni. Di situ Doni langsung mengajak Davi pulang. Davi di depan ya, ucap Doni. Bang, ini siapa bang? Anak orang main bawa aja bang, nanti kita disangkain mau nyulik lo bang, saut Gembul ketakutan. Lah ini mah anak tukang bubur Gembul, kita anterin ke rumahnya, timpal Doni sewot. Kemudian Doni dan Gembul mengantarkan Davi ke rumahnya. Dan setelah sampai, Davi pun langsung memasuki rumahnya setelah berpamitan dengan Doni dan Gembul. Setelah beberapa saat kemudian, ketika Doni dan Gembul sudah sampai di rumah, Doni berkata, Bul, lu tau kagak? Itu si Dapi, anak kecil yang kita anterin tadi. Kemarin juga gua anterin ke rumahnya. Ya kayak tadi gitu, dirian aja duduk depan toko sambil melototin handphone. Apa orang tuanya kagak nyariin ya? Gua tahu bang, harusnya ya anak-anak kayak Kia udah tidur jam segini bang, saut Gembul kebingungan. Nah tapi kata emak nih ya, bapaknya si Dapi udah 4 hari kagak jualan. Kira-kira ngapa dia boleh? Tanya Doni. Ya saya mana tahu bang, mending besok abang liatin aja rumahnya, saut Gembul. Yaudah, besok gue mau nengokin, ucap Doni. Namun belum juga Doni dan Gembul masuk ke dalam rumah, seketika ada suara memanggil mereka. Bang Doni. Rupanya itu adalah Davi. Dia berlari menyusul mengikuti Doni dari belakang. Ya Allah si Davi, nah ngapain nyusul abang kemari? Kan tadi udah balik, tanya Doni. Davi mau nginep di sini aja ya bang, jawab Davi. Lah nanti kalau Davi nginep di sini dicariin sama orang rumah, tanya Doni lagi. Enggak bang, enggak bakalan, jawab Davi singkat. Pada akhirnya Doni pun mengizinkan Davi untuk menginap dan langsung mengajaknya masuk. Di dalam, Doni nampak memperhatikan Davi hingga dia tersadar jika Davi masih mengenakan pakaian yang sama dengan kemarin. Selain itu, wajah Davi nampak kumal dan rambutnya yang berbau tak sedap. Di situ, Doni yakin jika Davi belum mandi sejak kemarin. Davi belum mandi ya dari kemarin, tanya Doni. Di situ, Davi hanya mengangguk sambil memegangi perutnya. Kemudian terdengar bunyi yang berasal dari perut Davi. Oh, Davi lapar juga ya? Mau makan? Tanya Doni lagi kembali. Davi hanya mengangguk tanpa mengucap sepatah kata pun. Mendapat itu Doni sangat terkejut. Apa yang sebenarnya terjadi di rumah Davi sehingga Davi tak terurus seperti itu? Di situ Doni langsung mengajak Davi ke meja makan. Terdapat nasi dan lauk serta martabak telur yang dibeli oleh Doni tadi. Davi pun makannya dengan lahap, seperti tak makan 2 hari. Melihat itu, Doni pun merasa iba. Bagaimana tidak, Davi, anak sekecil itu seolah seperti ditelantarkan oleh kedua orang tuanya. Setelahnya kemudian Doni menyuruh Davi untuk mandi, dan Doni juga mengambil celana pendek dan baju kaos milik Bonis. Doni berpikir jika ukuran tubuh Davi tak jauh beda dengan Bonis. Setelah selesai, Doni pun menyuruh Davi untuk tidur di kamarnya, sedangkan Doni tidur di ruang tamu. Keesokan harinya, saat waktu menjelang subuh, saat itu Ma Zubaida bermaksud membangunkan Doni. Namun saat berada di kamar Doni, betapa terkejutnya Ma Zubaida mendapati seorang anak kecil berada di dalam kamar Doni. Astagfirullah, Doni, teriak Ma Zubaida. Doni yang sedang tertidur di ruang depan langsung terbangun dan menghampiri ibunya. Ada apa, Mak? Apa teriak-teriak sih? Tanya Doni cemas. Akhirnya Doni pun menceritakan tentang kejadian semalam pada Ma Zubaida. Di situ Ma Zubaida nampak terharu mendengarnya. Allah, kesian amat sih tuh anak. Yaudah, ntar masih siapin sarapan ya bakal dia. Setelah itu Doni dengan ditemani oleh Ma Zubaida menanyakan kepada Davi mengapa dia tak terurus seperti itu. Bapak lagi sakit, terus Mama udah 2 hari gak pulang, ungkap Davi yang membuat Doni dan Ma Zubaida terkejut. Lah emangnya bapaknya Davi sakit apaan? Apa udah dibawa ke rumah sakit?
Tanya Doni penasaran. Davi hanya mengangguk tanpa memberi keterangan lebih lanjut. Wajar saja, Davi memang masih kecil sehingga ia tak bisa memberikan informasi yang detail. Bunis yang baru saja keluar dari kamarnya langsung menghampiri Doni dan Mak Zubaida. "Mak, ini siapa sih, Mak?" tanya Bonis. "Anak tukang bubur," jawab Mak Zubaida. "Ih, ngapain anak orang pagi-pagi udah ada di rumah kita?" tanya Bonis lagi. "Nginep," jawab Mak Zubaida. Di situ Bonis baru tersadar jika baju yang dipakai oleh anak kecil yang ada di depannya itu adalah baju dan celana miliknya. Di situ Bonis langsung berbisik kepada ibunya, "Mak, ini kok baju sama celana Bonis dipakai sama dia dah?" "Dah, kagak tahu. Tanya aja sama abang lu noh. Dia yang semalam bawa nih anak kemari," bisik Mak Zubaida. Di situ Bonis langsung menghampiri Doni yang berada di depan teras rumah. "Doni, itu kok celana sama baju Bonis dipakai sama tuh anak dah?" tanya Bonis pada Doni. "Iya, malam dia abang lihat belum mandi. Bajunya kumel banget. Kesianan, kalau tidur ntar gatel-gatel. Nah, gue lihat ada kaos lo sama celana pendek lo habis digosok sama emak. Ya gue kasih aja, habis kayaknya pas," ungkap Doni. "Kamu gimana sih? Itu kan kaos dari gebetan Bonis. Terus itu celana pendek Bonis baru beli di mall kemarin," ucap Bonis jengkel. "Yaelah, ntar gue ganti. Lagian anak cewek pakai celana pendek kayak kuli," saut Doni santai. "Abang nggak tahu model. Celana kayak gitu kan lagi model. Pokoknya Bonis nggak mau tahu. Ganti, pokoknya ganti," protes Bonis pada kakaknya. Doni hanya mengangguk sambil menikmati kopi dan rokoknya di pagi itu. Tak lama kemudian, Doni pun berinisiatif untuk memberitahu Pak Sadeli selaku ketua RT mengenai hal yang terjadi di keluarga Davi. Tak berapa lama, Pak Sadeli pun tiba di rumah Doni. "Assalamualaikum," salam Pak Sadeli. "Waalaikumsalam," saut Doni dari dalam. "Lah, ini pan si Davi ini, anaknya Pak Tarjo tukang bubur. Tumbenan amat ini mari," ucap Pak Sadeli. "Idih, abang bagaimana sih? Pan saya tadi udah jelasin di telepon, abang kagak mudeng," saut Doni sewot. "Iya ya, gue lupa. Maklum, lagi banyak pikiran," ujar Pak Sadeli sambil tersenyum. "Elah, baru jadi RT sosokan sibuk, bagaimana jadi gubernur?" ejek Doni. Kemudian Doni beserta Pak Sadeli dan juga Gembul mengantarkan Davi untuk melihat kondisi rumahnya. Setelah sampai, mereka pun langsung masuk ke dalam rumah untuk mengetahui keadaannya. Di situ terlihat ayah Davi yang bernama Pak Tarjo sedang terbaring lemah di dalam kamarnya. Wajahnya pucat, bibirnya memutih dan tubuhnya nampak kurus seakan tubuhnya tak dialiri oleh darah. Dan yang lebih parah, tidak ada siapapun yang mendampinginya. Melihat itu, Doni, Pak Sadeli maupun Gembul terlihat miris mengenai keadaan keluarga Davi saat itu. Tapi belum lama mereka semua berada di dalam rumah Davi, tiba-tiba saja muncul seorang wanita yang nampak tergesa-gesa. Rupanya wanita itu adalah ibu dari Davi yang baru saja datang dari kampung. "Waduh, maaf Pak RT, ada apa ya rame-rame di rumah saya?" ucap wanita yang bernama Bu Saripa. "Maaf Bu Ipah, jadi begini nih, semalam si Dapi anak ibu nginep di rumahnya si Doni. Terus kayaknya si Dapi kayak kagak urus. Nah, saya selaku ketua rukun warga di sini mau tahu nih ada apa sebenarnya yang terjadi. Makanya saya datang kemari," ungkap Pak Sadeli. Seketika wajah Bu Saripa berubah sedih. Dia nampak meratapi mengenai keadaan keluarganya saat itu. Akhirnya di situ Bu Saripa menceritakan semuanya mengenai keadaan yang menimpa keluarganya. "Suami saya sudah hampir seminggu sakit, padahal sudah dibawa ke rumah sakit. Tapi kata dokter, suami saya cuma disuruh istirahat, soalnya tidak ditemukan penyakit yang berbahaya. Saya jadi bingung, soalnya suami saya nggak bisa bangun dari tempat tidur. Saya terpaksa pulang kampung. Saya baru saja datang dari kampung buat gedein sawah yang ada di sana. Soalnya suami saya udah lama nggak jualan, jadi kita nggak ada pemasukan," ungkap Bu Saripa panjang lebar. Kemudian Bu Saripa melanjutkan perkataannya. "Davi anak saya jadi nggak keurus. Sebenarnya kemarin itu dia mau saya ajak,
Tapi di sini nggak ada yang jagain suami saya. Mau minta tolong saudara nggak bisa. Soalnya nggak ada saudara saya di sini. Saudara saya semuanya itu adanya di kampung. Paling hanya tetangga. Jadi mungkin tetangga saya juga ada kesibukan sendiri. Makasih ya Bang Doni sudah menjaga Davi anak saya. ucap Bu Saripah lirih. Sementara yang lain sedang mengobrol, Gembul tiba-tiba saja menyelonong masuk ke dalam kamar yang terdapat Pak Tarjo di dalamnya. Di situ, Gembul rupanya merasakan jika ada sesuatu yang tak beres yang dialami oleh Pak Tarjo. Rupanya, Gembul merasakan hawa gelap yang menaungi Pak Tarjo. Melihat itu, Bu Saripah langsung menghampiri Gembul yang sedang memeriksa keadaan suaminya. Maaf Mas, ada apa ya? Tanya Bu Saripah kebingungan. Oh, maaf Bu, kalau saya mau memeriksa keadaan Bapak, boleh? Tanya Gembul. Memangnya Masnya ini bisa ngobatin orang? Tanya Bu Saripah lagi. Insya Allah Bu, kalau memang Allah mengizinkan. Jawab Gembul. Kalau boleh, saya minta air ya Bu, segelas aja. Pinta Gembul pada Bu Saripah. Segera Bu Saripah pun menyiapkan apa yang diminta Gembul pada saat itu. Kemudian Gembul langsung merapalkan doa-doa dan berkonsentrasi untuk menerawang keadaan Pak Tarjo. Seketika dalam penerawangannya, Gembul melihat sesosok siluman berkepala anjing yang bersemayam di dalam tubuh Pak Tarjo. Di situ Gembul langsung bisa menebak jika kondisi yang dialami oleh Pak Tarjo ini disebabkan oleh makhluk tersebut. Gembul kembali membacakan ayat-ayat suci untuk mengusir siluman tersebut. Tubuh Pak Tarjo tiba-tiba saja mengejang, seakan ada yang mau keluar dari dalam perutnya, hingga akhirnya Pak Tarjo pun bangun dari tidurnya dan memuntahkan banyak sekali, dan juga ada tanah dari mulutnya. Muntahan Pak Tarjo itu sangat berbau busuk sehingga orang-orang yang berada di dalam kamar itu langsung menutup hidung mereka masing-masing. Apalagi Pak Sadeli yang langsung keluar kamar karena tataan oleh bau tersebut. Untungnya Gembul sebelumnya menyuruh Bu Saripah agar menyiapkan kantong plastik sebagai wadah muntahan dari Pak Tarjo. Di situ wajah Pak Tarjo sudah mulai perlahan-lahan berubah menjadi normal. Kemudian Gembul menyuruhnya meminum air yang telah Gembul bacakan doa sebelumnya. Kini Pak Tarjo mulai sadar sedikit. Dia bisa mengenali orang-orang di sekelilingnya walaupun masih lemah. Gembul pun memberikan kesempatan untuk Pak Tarjo kembali beristirahat dan kembali ke ruang depan rumah keluarga Davi. Bu Saripah merasa lega. Kini suaminya terlihat membaik dan ia pun bertanya kepada Gembul apa yang sebenarnya dialami oleh suaminya itu. Oh, Pak Tarjo biar istirahat dulu ya Bu. Nanti kalau udah mendingan biar saya obatin lagi. Soalnya saya lihat bapaknya masih sepenuhnya belum sembuh, ungkap Gembul. Sebenarnya Bapak sakit apa ya Mas Gembul? Tanya Bu Saripah penasaran. Bapak ada yang gangguin Bu, tapi jangan khawatir, insya Allah saya bakal upayakan kesembuhan Bapak ya Bu. Jawab Gembul berusaha menenangkan Bu Saripah. Setelah keadaan membaik, Gembul, Doni dan Pak Sadeli akhirnya berpamitan pulang. Di situ Doni juga berpamitan pada Davi. Tapi abang pulang dulu ya. Kalau mau main ke rumah datang aja. Kalau bang kagak ada kan ada emak ya, ucap Doni disusul anggukan dari Davi. Dalam perjalanan pulang, Pak Sadeli menanyakan perihal kejadian tadi di rumah Pak Tarjo pada Gembul. Bul, tadi Pak Tarjo bener ngapa ya? Ini pas dia muntah baunya parah amat itu, sampai kagak kuat gua. Mana gua baru sarapan lagi. Nasi uduk gua keluar semua. Gua ikut muntah tadi di depan rumah, ungkap Pak Sadeli. Abang kayak bocah aja, begitu aja kagak kuat. Abang kan RT bang, saut Doni. Lah, emang kalau RT kagak boleh muntah? Perut gua mokel Don, kagak kuat gua, timpal Pak Sadeli. Kalau saya masih belum yakin Pak RT. Tapi yang pasti Pak Tarjo itu diganggu sama makhluk halus berkepala anjing. Saya udah usir siluman itu. Nah, buat tahu penyebabnya ya kita harus tanya sama Pak Tarjo sendiri. Saya bakal nyembuhin dia lagi, ungkap Gembul. Hari itu
Muncul kelegaan bagi Bu Saripat dan anaknya Davi setelah hampir seminggu lamanya dirundung kemalangan dan ketidakjelasan atas sakit yang menimpa suaminya. Kini secercah harapan mulai tampak. Gembul yang dengan kesederhanaannya mampu membaca sesuatu yang tak kasat mata telah menjadi jembatan pertolongan dari kuasa yang tak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Bu Saripat tampak lebih tenang, walaupun matanya masih menyimpan lelah dan kesedihan yang belum benar-benar pergi. Davi kini pun bisa kembali tersenyum. Meski kecil, namun senyum itu membawa makna yang besar bahwa keluarganya tidak sendirian. Sementara itu, di perjalanan pulang, Doni dan Gembul dan Pasadeli juga terlihat lega. Ketiganya berjalan perlahan menyusuri jalan yang mulai terik oleh panas sinar matahari. Obrolan ringan di antara Doni dan Pasadeli sesekali diselingi tawa. Meskipun Gembul masih terlihat diam, mungkin pikirannya masih terpaut pada sosok siluman berkepala anjing yang sempat ia lihat dalam penglihatannya. Hari itu bukan hanya keluarga Davi yang mendapatkan pelajaran. Doni, Pasadeli dan Gembul pun kembali disadarkan bahwa di balik segala hiruk-pikuk kehidupan ada hal-hal tak terlihat yang diam-diam ikut bermain, kadang menakutkan, kadang menyakitkan, tapi selalu ada ruang untuk dihadapi dengan keberanian, doa, dan ketulusan hati. Dan seperti biasa, hidup berjalan lagi. Selesai. Oh, luar biasa kisah warung kopi Bang Doni. Wah, keren banget nih. Akhirnya Ivo muncul lagi. Wow, buat tim Ivo pasti seneng nih ya. Saya sendiri kenapa sih gimana ya sama Ivo? Karena Ivo kan kalau buat teman-teman yang ngikutin dari awal kisah warung kopi Bang Doni kan Ivo bener-bener dari awal tuh. Dan salah satunya adalah Ivo yang menyarankan konsep kafe pada warung kopi Bang Doni. Jadi menurut saya Ivo ini benar-benar berjasa banget ya di dalam warung kopi Bang Doni. Dan ketika Ivo pertama kali bertemu Bang Doni itu benar-benar warung kopi pinggir jalan yang pakai gelas plastik gitu. Jadi saat itu Ivo benar-benar suka sama Bang Doni karena kebaikan hatinya. Jadi benar-benar nggak ngelihat status sosial segala macam, tapi sayang ya, Doni lebih memilih Nani, kekasih masa lalunya yang pokoknya udah ribet ya kalau ada Ivo dah ya kan. Doninya juga udah pusing juga dikasih parfum sama jam tangan. Oke lah kalau jam tangan nggak masalah ya kan, jam tangan masih ini. Parfum kan orang ngaduin parfum tuh intim banget ya, dan ketika dipakai pasti ceweknya nanya, kok parfumnya beda? Wah pasti nanya gitu kan. Si Gembul juga reseh banget lagi pakai nanya-nanyain kan, pakai ngancem-ngancem segala lagi di depan Ani. Ngesel ini Gembul, mentang-mentang lagi jatuh hati sama si Eis. Dan bagaimana di sini juga Pak Tarjo si penjual bubur ayam ya, ada siluman berkepala anjing kata Gembul nih. Dan ini pastinya nantinya akan ada lanjutannya lagi nih. Sebenarnya siluman berkepala anjing itu apa sih? Apakah Pak Tarjo itu dikirimkan guna-guna, ataukah Pak Tarjo justru malah sebagai pelaku pesugir? Wah pokoknya buat Mas Dani SBR ditunggu lagi untuk besok, jangan pakai lama. Terima kasih buat Mas Dani SBR atas kisah yang luar biasa. Semoga kisah barusan juga bisa menghibur teman-teman ya, para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khusus lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Extreme. Buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain, silakan bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like atau tombol jempolnya. Boleh juga dibantu di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Oh ya, buat teman-teman yang mungkin punya kisah horor misteri ya, yang apabila mungkin berkenan untuk dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini. Bebas kirimannya, boleh dalam bentuk tulisan, boleh dalam bentuk rekaman suara, senyamannya teman-teman aja. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya, yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.